Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada layanan bimbingan dan konseling. Dan pada kali ini Bu Nuno akan membahas tentang potensi diri. Anak-anak, potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir atau hobi kita. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari potensi diri di atas, kita akan membahas macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu potensi fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Baik anak-anak, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah potensi fisik. Potensi ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut contohkan di sini, yaitu kita mempunyai hidung untuk mencium bau, kemudian mempunyai tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Baik, kita ke potensi selanjutnya, yaitu potensi mental intelektual. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama di sini adalah otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Potensi diri yang ketiga yaitu potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Potensi yang selanjutnya yaitu potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menentukan norma atau untuk menemukan norma. Potensi diri yang terakhir adalah potensi daya juang. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Anak-anak, orang yang mempunyai potensi ini tidak akan mudah menyerah dan putus asa. Dia selalu mempunyai semangat juang yang tinggi. Baik anak-anak, dari sini Bu Nuno akan ajak kalian untuk mengenali potensi diri sendiri. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Bagaimana caranya? Coba kalian buat daftar pertanyaan. Di sini Bu Nuno akan memberikan contoh pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat Anda bahagia? Yang kedua, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Anda dan apa saja kelemahan Anda? Kemudian, jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan Anda. Dari sini nanti kalian akan mengenali diri kalian sendiri. Itu adalah cara kita mengenali potensi diri yang pertama, yaitu kenali diri sendiri. Yang kedua, yaitu tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidup Anda, baik itu tujuan jangka waktu pendek maupun jangka panjang secara realistis. Apa itu realistis? Maksudnya di sini adalah tujuan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Menentukan tujuan itu boleh, akan tetapi harus diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga
yaitu kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi hidup tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup kamu, apa yang bisa melecut semangat kamu untuk menghasilkan karya terbaik, sehingga kamu memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Kemudian yang keempat, hilangkan negative thinking, yaitu dengan cara buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah kamu mencapai tujuanmu. Setiap kali kamu menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah kamu tadi. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian, melangkahlah kembali jika kamu telah menemukan jalan yang mantap. Selanjutnya, anak-anak, yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan kamu, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu kamu dan energi kamu saja. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kamu lakukan? Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Itu tadi beberapa cara untuk mengenali potensi diri sendiri. Selanjutnya, menggali potensi diri. Di sini ada beberapa faktor yang dapat membuat potensi kamu bisa tergali. Yang pertama, yaitu kamu harus percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan kamu untuk menggali potensi diri kamu. Akan tetapi, ini tidak akan menghilangkan potensi yang sudah ada pada diri kamu. Yang kedua, kamu harus memiliki hobi dan minat. Jika kamu mengerjakan sesuatu yang kamu sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan untuk dirimu sendiri. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat kamu. Akan tetapi, yang bukan menjadi minat kamu, jangan sampai kamu lupakan. Kemudian yang ketiga, yaitu pergaulan. Misal, jika kamu punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka kamu akan menjadi pintar. Kenapa demikian? Karena teman itu besar pengaruhnya untuk kita. Nah, itu saja info tentang potensi diri yang Bu Nunuk berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.